Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Albert PD, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian. Perkenalkan, saya Heru Prasetyo dengan NIM H1124141 dari kelas reguler sore B semester 3 Fakultas Hukum Universitas Aksan Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian. Di Indonesia, masalah ketenagakerjaan mulai menjadi perhatian sejak masuknya penjajahan dimulai dengan Belanda, Portugis, Inggris, dan kemudian Jepang. Semuanya menerapkan sistemnya masing-masing. Meskipun demikian, perlindungan terhadap tenaga kerja baru mulai mendapat perhatian setelah Belanda di bawah pemimpin Daendels menerapkan estate politik atau politik balas budi. Semenjak saat itu, maka mulai lahir peraturan-peraturan hukum tentang ketenagakerjaan yang mana peraturan yang dibuat mulai memperhatikan sisi kemanusiaan. Seiring berjalannya bangsa sampai masuk era kemerdekaan, peraturan demi peraturan dibuat untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup atau secara kemanusiaan para pekerja. Kini kita sudah lebih dari setengah abad merdeka, namun masalah yang menyangkut tentang ketenagakerjaan mulai dari upah, kesejahteraan, dan lain sebagainya masih menjadi sorotan. Semuanya masih jauh dari harapan. Kita bisa melihat bahwa hampir semua aksi buruh memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day selalu menuntut keadilan atas dasar kemanusiaan. Para buruh selalu meneriakkan tentang sistem kerja kontrak, upah, dan lain sebagainya, yang semuanya berujung pada kesejahteraan para pekerja. Tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri ialah sebagai berikut: memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menunjukkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, sumber hukum dan ketenagakerjaan antara lain peraturan perundang-undangan, kebiasaan, putusan pengadilan hubungan industrial, traktat perjanjian terdiri atas kerja, perjanjian kerjasama, dan perjanjian perusahaan. Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri dapat privat maupun publik. Privat dalam arti bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum. Yang dimaksudkan di sini ialah antara pekerja dengan pengusaha. Namun hukum ketenagakerjaan juga bersifat publik, yaitu negara campur tangan dalam hubungan kerja dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, bertujuan untuk memenuhi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan kontrak. Hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Mokhtar Kusumatmaja, fungsi hukum itu adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam rangka pembangunan. Yang dimaksud dengan sarana pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang diharapkan oleh pembangunan, sebagaimana halnya dengan hukum yang lainnya. Hukum ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai sarana mendorong masyarakat yang menyalurkan arah kegiatan manusia ke arah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembangunan ketenagakerjaan.
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional diarahkan untuk mengatur, membina, dan mengawasi segala kegiatan berhubungan dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara agar adanya tertib untuk mencapai keadilan. Peraturan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan itu harus menandai atau sesuai dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat, sehingga mengantisipasi tuntutan perencanaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja. Ya, mungkin itu cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.